Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat hijrah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, iman terjaga, kualitas ibadah puasa meningkat. Semoga seluruhnya diterima oleh Allah dan amin amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan tidak terasa kita jalani, namun demikian ada yang ingin kita perhatikan dalam puasa kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat hijrah yang berbahagia, jangan sampai kita dalam puasa penuh dalam 1 bulan tetapi hanya sia-sia, sahabat hijrah yang berbahagia. Apa saja itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat puasa kita, hakikat puasa kita tidak mencapai hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Penuh kita menjalani puasa dalam Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hakikat yang harus kita jalani dalam Ramadan ini, ilmunya yang harus kita ketahui agar puasa yang kita jalani tidak sia-sia. Ada 3 kategori hakikat puasa yang dapat kita ambil pelajarannya. Pertama itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan puasa adalah yang pertama meninggalkan kemaksiatan. Itu yang pertama. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan masih suka mengerjakan akrab dengan maksiat. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sudah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahlah berpuasa tapi masih akrab melakukan kemaksiatan, maksiat yang kita lakukan, maka puasa yang kita lakukan hangus, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan, tahan diri kita. Puasa itu menahan diri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa itu bukan menahan minum dan makan, tapi yang ditahan adalah dari kata hal-hal yang sia-sia. Apabila ada teman atau saudara tetangga yang mencemoohkan kita, dicemoohkan kita, dicaci kita, maka katakan, kata Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, orang-orang yang puasa beriman mengatakan seperti ini, inna su'imi, aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Begitu dia membalas kepada orang-orang yang menyaci atau mencemoohkan, dia ingat sedang puasa. Sebab kalau kita dalam puasa yang ditahan marah. Kalau marah kita dalam puasa, maka sedikit-sedikit akan menggugurkan pahala kita. Mengupat juga tidak boleh. Andaikan kita dalam bulan puasa masih melakukan kemaksiatan, tidak tinggal kemaksiatan yang kita kerjakan sehari-hari, kita lakukan dalam bulan puasa, maka hanya sia-sia mendapatkan haus dan lapar saja yang kita dapatkan. Perkataan kita yang kita jaga, tingkah kita jaga, yang tidak sia-sia, yang tidak ada mendatangkan manfaat, menjadi celaka dalam diri kita. Maka alangkah baiknya kita dalam bulan Ramadan ini banyak berzikir. Kalau Allah mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah, agar puasa kita menjadi sisi-sisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sahabat hijrah yang berbahagia. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat puasa yang kedua adalah meninggalkan dari kebohongan dan kezaliman.
Jika kita puasa masih melaksanakan kebohongan dan kezaliman, bohong bentuk bermacam modelnya, menipu orang, menghibah, memfitnah orang, itu salah satu bentuk kebohongan yang nyata kita lakukan. Dalam bulan puasa kita lakukan hal sedemikian, maka sia-sia puasa yang kita lakukan. Hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masih berkata palsu, maka tidak ada kepentingan keperluan Allah kepadanya. Hadis Bukhari Muslim. Dapat kita ambil poinnya dalam hadis tersebut. Sedangkan dengan berkata palsu saja Allah tidak ada kepentingan dan keperluan untuk kita. Apalagi dalam bulan Ramadan. 1 bulan kita akan menjalani puasa, tetapi kita banyak berbohong atau sedikit berbohong, intinya berbohong, maka puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin kita puasa kita ada nilai di hadapan Allah, maka jangan kita melakukan dosa-dosa yang berbohong, fitnah dan ghibah, lain-lain sebagainya. Jika ingin sempurna puasa kita tersebut, tentu kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbohong ini tidak dapat kita pungkiri. Seluruh manusia pasti akan melakukan dosa bohong. Yang berbohong yang tertinggi itu tingkatannya iblis. Sedangkan manusia berbohong ada yang untuk menyelamatkan diri, ada yang untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Tetapi kita dalam bulan Ramadan jangan sampai kita lakukan hal sedemikian. Memang tidak tampak, berbohong itu memang tidak tampak, tetapi akan terasa oleh hati kita masing-masing. Fitrahnya hati itu suci. Apabila ada keburukan yang masuk ke dalam diri kita atau kita kerjakan, pasti hati itu menolak. Begitulah hati itu suci. Apalagi dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, maka kita jujur dengan diri kita dalam Ramadan ini. Melatih diri kita jujur pada diri kita dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bohong itu di mata Allah hina di depan Allah. Tidak ada derajatnya bagi orang-orang yang berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanahnya kepada kita adalah jujur, amanah. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membentuk pribadi takwa. Pribadi takwa ini adalah kita mengerjakan puasa, menjauhkan apa larangan-larangan yang Allah tidak sukai, yang tidak Allah ridhoi. Kita kerjakan seluruhnya apa yang diperintahkan Allah. Menjadi orang yang taat. Rasulullah mengatakan, bertanya sahabat, wahai Rasulullah, tunjukkan amalan kepadaku agar aku masuk kepada surganya Allah, ke dalam surganya Allah. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat hijrah yang berbahagia, berpuasalah. Itu jawabannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada bandingan puasa tersebut. Sahabat hijrah yang berbahagia. Itulah hakikat dalam puasa Ramadan, membentuk pribadi kita takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Semoga puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.